Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Matematika kelas 8, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD, disusun oleh kelompok 10 dengan anggota Nindi Alfie Siti Nurjania, Nita Widyati Ananda, dan Titis Dwi Nurhanisa. Materi yang pertama yaitu tentang silabus. Apa itu silabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini adalah contoh silabus yang sudah kelompok kami buat. Nah, silabus ini disusun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran. Nah, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar. Nah, silabus yang kami buat adalah silabus kurikulum 2013. Nah, silabus ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran ini berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Nah, komponen selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, biasanya di sini disebutkan jumlah pertemuan dan waktu dalam satu pertemuan itu berapa. Komponen selanjutnya yaitu standar kompetensi atau kompetensi inti atau disingkat KI. Nah, KI ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, maupun program. Nah, dalam KI ini atau kompetensi inti ini terdapat 4 KI. Yang pertama adalah mencakup spiritual. KI 1 mencakup spiritual. KI 2 ini mencakup sosial. KI 3 mencakup pengetahuan. Dan KI 4 mencakup keterampilan. Nah, berikut ini adalah lanjutan silabus dari kelompok kami. Nah, yang sebelumnya ini adalah bagian atasnya, dan yang ini adalah bagian bawahnya. Nah, terdapat 4 tabel atau 4 kolom. Nah, kolom yang pertama ini adalah kolom kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari KI yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kolom selanjutnya yaitu kolom materi pembelajaran. Nah, kolom ini adalah untuk menuliskan materi atau submateri dari KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini materi pembelajarannya tertulis teorema Pythagoras. Kolom selanjutnya yaitu kaitan dengan AIK atau integrasi AIK. Nah, kolom ini diisi untuk menuliskan ayat Al-Quran atau hadis yang bersangkutan dengan materi. Kolom selanjutnya yaitu kolom kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini diisi dengan menuliskan kegiatan dan materi yang akan dibahas. Nah, ini lanjutan dari kelompok kami, silabus dari kelompok kami. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang materi lingkaran.
Ya, di sini terisi kaitan dengan AIK-nya, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Nah, Quran Surat Al-Hajj ayat 29 ini memiliki keterkaitan dengan lingkaran, yaitu tentang tawaf. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Matematika kelas 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP terdapat identitas terlebih dahulu, yaitu sekolahnya SMPN 3 Sukabumi, mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 2, alokasi waktu 2 kali 45 menit 1 kali pertemuan atau 1 pertemuan. Yang A yaitu ada kompetisi inti, ada KI1, KI2, KI3, KI4. Dan selanjutnya ada kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Ada kompetisi dasar kita ambil yaitu dari 3.6, mengidentifikasi unsur keliling dan luas lingkaran. Indikator pencapaian kompetisinya ada 2, yaitu mengenal unsur-unsur lingkaran dan menghitung keliling dan luas lingkaran. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur, tertib dan mengikuti aturan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik mampu menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah lingkaran berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah. Peserta didik dapat menunjukkan unsur-unsur lingkaran, pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema, sudut keliling, dan sudut pusat. Dan yang selanjutnya peserta didik dapat menentukan hasil luas dan keliling lingkaran. Dan ada materi pembelajaran, yaitu ada 2. 1. Materi pembelajaran reguler, terdapat 2. Yang pertama unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran, yang kedua luas dan keliling lingkaran. Dan selanjutnya materi pembelajaran yang kedua yaitu materi pembelajaran pengayaan menentukan titik pusat dari suatu lingkaran. Dan selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu pendekatan ilmiah saintifik dan model pembelajaran inquiry. Dan media dan bahan. 1. Media. Ada 3, terdapat 3 media, yaitu A. Slide PowerPoint, B. Penggaris busur lingkaran, dan selanjutnya GeoGebra. Dan yang kedua bahan, yaitu bahan ajar matematika berupa LKS. Dan sumber belajar, yaitu dari Kemendikbud 2014 Matematika kelas 8 SMP atau MTS Kurikulum 2013 Jakarta Kemendikbud. Dan yang kedua ada Boyd, Cummins, Carter, and Flores 2008 California Geometry, Columbus, OH, McGraw-Hill Companies. Dan selanjutnya integrasi AIK. Di sini terdapat kisah surat Al-Hajj ayat 29. Bisa dilihat ya. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Dan ada menguji hipotesis. Guru memberikan tanggapan dan apresiasi hasil presentasi dari seluruh kelompok yang sudah mengemukakan hasil diskusinya. Kedua, guru memberikan informasi tambahan serta melengkapi informasi. Dan selanjutnya ada merumuskan kesimpulan. Dan selanjutnya merumuskan kesimpulan, yaitu peserta didik membuat kesimpulan secara lengkap dan dibantu guru dari materi yang telah dipelajari terkait unsur bagian pada lingkaran, menghitung luas dan keliling lingkaran. Kedua, guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua kelompok. Dan selanjutnya penutup, yaitu guru memfasilitasi peserta didik membuat butir-butir kesimpulan. Dan kedua, guru bersama-sama peserta didik melalui identifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberi umpan balik kepada peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran dengan cara tanya jawab.
Guru menyampaikan kegiatan belajar dan dikerjakan sebagai PR, yaitu menyelesaikan soal latihan. Dan terakhir, guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya, yaitu hubungan sudut pusat, panjang busur, dan kali lingkaran. Untuk waktu penutupan yaitu 10 menit. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama ada teknik penilaian, yaitu aspek yang dinilai, teknik penilaian, waktu penilaian. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama pengetahuan, dibagi menjadi dua, yaitu mengaplikasikan konsep luas dan keliling lingkaran untuk menyelesaikan masalah konseptual. Yang keduanya menjelaskan kembali unsur atau bagian dari lingkaran. Dan untuk teknik penilaian yaitu pengamatan dan diskusi. Waktu penilaian selama pembelajaran dan diskusi. Yang kedua, aspek yang dinilai yaitu sikap, yaitu yang pertama terlibat aktif dalam pembelajaran lingkaran, yang kedua bekerja sama dalam kegiatan kelompok, yang ketiga toleran terhadap proses pemecahan masalah yang valid dan kreatif. Teknik penilaiannya yaitu yang pertama tes tertulis, pilihan ganda dan uraian, yang kedua tes lisan, dan ketiga perubahan. Lampiran-lampiran. Lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, indikator kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, pedoman pensekoran kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, soal kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, kunci jawaban. Dan yang terakhir, lembar pengamatan penilaian sikap, penilaian observasi. Untuk lampiran yang A, yaitu indikator kemampuan pemecahan masalah, menurut Polya Fauzan 2011, pada pemecahan masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, kita harus merencanakan pemecahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana langkah kedua. Yang keempat, memeriksakan kembali hasil yang diperoleh. Maka, indikator pemecahan masalah yang digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini diambil modifikasi dari Rosid dan Listiani 2014 sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, memahami masalah dengan menyebutkan apa yang diketahui dan ditanya dalam masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah, menyatakan dan menuliskan model atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, melakukan operasi hitung dengan benar. Yang keempat, mengevaluasi atau menarik kesimpulan dari jawaban yang diperoleh dan mengecek kembali perhitungan yang diperoleh. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran B, pedoman penilaian kemampuan pemecahan masalah. Adapun rubriknya sebagai berikut, bisa dilihat di tabel yang pertama, itu ada aspek yang dinilai. Untuk aspek yang dinilainya yaitu ada mengidentifikasi masalah dengan mengidentifikasi masalah, memahami masalah dengan menyebutkan apa yang diketahui dan ditanya dalam masalah. Untuk aspek yang dinilai yang pertama yaitu reaksinya atau reaksi terhadap soal atau masalahnya itu ada 4 reaksi dan memiliki skor juga 4 skor. Untuk reaksi yang tidak mengerti sama sekali masalah yang dimaksud, maka diberi skor 0. Jika dia mengerti sebagian masalah dengan menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan tidak menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah, maka diberi skor 1. Tidak mengerti sebagian masalah dengan menyebutkan sebagian apa yang diketahui dan menyebutkan apa yang ditanyakan dari masalah, maka diberi skor 2. Dan jika mampu mengidentifikasi masalah dengan benar dan tepat, maka diberi skor paling tinggi yaitu 3. Itu untuk aspek yang dinilai yang pertama. Untuk aspek yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian masalah, menyatakan dan menuliskan model atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Jika dia tidak merencanakan masalah sama sekali, maka diberi nilai 0. Jika dia merencanakan penyelesaian masalah tetapi tidak benar, maka diberi nilai 1.
Jika merencanakan penyelesaian yang digunakan hanya sebagian saja yang benar, maka diberi nilai 2. Dan jika mampu merencanakan penyelesaian masalah dengan benar dan tepat, maka diberi skor 3. Selanjutnya, aspek yang dinilai yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, melakukan operasi hitung dengan benar. Untuk reaksi yang pertama, yaitu tidak mampu menyelesaikan masalah sama sekali, maka diberi nilai 0. Jika mampu menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan rencana, maka diberi nilai 1. Jika menyelesaikan sebagian dari masalah, diberi nilai 2. Menyelesaikan masalah kurang tepat, diberi nilai 3. Dan jika mampu menyelesaikan masalah dengan benar dan tepat, maka diberi nilai 4. Selanjutnya yang terakhir, aspek yang dinilai terakhir yaitu memeriksa kembali. Untuk memeriksa kembali, reaksi yang pertama yaitu jika tidak ada pemeriksaan jawaban dan tidak menyimpulkan masalah sama sekali, maka diberi nilai 0. Reaksi yang kedua yaitu tidak dapat menyimpulkan masalah tetapi kurang tepat, maka diberi skor 1. Dan jika dapat menyimpulkan masalah dengan tepat, maka diberi skor 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke lembar pengamatan penilaian sikap, penilaian observasi. Untuk rubriknya, indikator yang pertama yaitu indikator sikap aktif dalam pembelajaran. Indikator yang kedua yaitu indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Indikator yang ketiga yaitu indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Itu untuk 3 indikator sikapnya. Lalu indikatornya itu apa saja? Ya, kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. Untuk indikator sikap, dia tidak ikut sekali dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua itu kan atau dikategorikan cukup jika dia menunjukkan ada sedikit usaha atau ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum konsisten. Itu untuk cukup. Selanjutnya diberi baik jika dia menunjukkan usaha dalam pembelajaran tapi dia tidak konsisten. Selanjutnya itu sangat baik jika dia sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok tetapi dia melaksanakan secara terus-menerus atau konsisten. Itu untuk indikator sikap aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang kurang baik itu jika dia tidak berusaha sama sekali untuk bekerja sama. Yang kedua itu cukup jika dia menunjukkan ada sedikit usaha tetapi tidak konsisten, hanya sekali-sekali saja. Jika selanjutnya indikator yang ketiga itu baik jika dia menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama tetapi tidak konsisten. Dia usaha tapi tidak secara terus-menerus. Selanjutnya, dia itu sangat baik jika dia berusaha dan dilakukan secara konsisten dan dia berperan aktif di dalamnya. Selanjutnya yaitu indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Untuk indikator yang pertama yaitu kurang jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Yang kedua cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha. Yang baik, yang ketiga itu baik jika dia menunjukkan sudah ada usaha tetapi belum konsisten. Yang keempat yaitu sangat jika dia sudah ada usaha dan dia itu konsisten. Itu untuk indikator-indikator dalam penilaian sikap. Ini untuk rubrik penilaiannya. Diisi nama siswa, KR untuk kurang, CK untuk cukup, B untuk baik, dan SB sangat baik. Tinggal diberikan tanda checklist saja di kolom yang sesuai dengan penilaian yang telah kita lakukan. Selanjutnya itu untuk rekapitulasi penilaian sikap untuk observasi. Ini rekapnya: tanggung jawab, jujur, peduli, kerja sama, santun, percaya diri, disiplin. Lalu ada skor rata-rata. Nah, kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. Jadi jika dia sangat baik maka diberi nilai 4, jika baik 3, jika cukup 2, dan jika kurang itu 1. Itu untuk rekapitulasi penilaian sikap observasi.
Selanjutnya ada lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Kita ambil contoh di sini pada mata pelajaran matematika kelas 8 semester genap dengan topik lingkaran. Indikatornya itu peserta didik menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, responsif, dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kita lihat nilai aspek kerjasamanya bagaimana. Apakah sangat baik? Diberi nilai 4, baik, cukup, atau kurang, diberi nilai 1. Rasa ingin tahunya bagaimana? Santunnya bagaimana? Komunikatifnya bagaimana? Dan keterangannya bagaimana? Kita melakukan observasi tersebut. Lembar penilaian sikap diri atau penilaian diri. Kita ambil contoh di sini dengan nama siswa Zahara kelas 8 dengan kelompok 2. Untuk pernyataan 1-6, siswa diminta untuk mengisi sesuai dengan pendapatnya. Yang A itu selalu, B sering, C jarang, dan D tidak pernah. Yang pertama yaitu saya memilih motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran. Maka siswa dipinta memilih A, B, C, atau D. Yang kedua, saya bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Siswa diminta memilih A, B, C, atau D. Untuk pedoman penskorannya, skor A yaitu jika dia memilih A, artinya selalu dia mendapatkan skor 4. Jika dia memilih B, artinya sering dia mendapatkan skor 3. Dan jika dia memilih C, artinya jarang mendapatkan skor 2. Dan jika dia memilih D, artinya tidak pernah mendapatkan skor 1. Maka nanti jumlah akhirnya skor perolehan itu sama dengan jumlah skor perolehan dibagi dengan 24. Selanjutnya yaitu penilaian sikap diri. Setelah peserta didik selesai belajar satu kompetensi dasar atau KD dengan topik lingkaran, yaitu penilaian sikap diri. Ini dilakukan setelah peserta didik selesai belajar satu kompetensi dasar. Dengan misalkan contoh dengan topik lingkaran, nama Maylin kelas 8. Nah, setelah mempelajari materi lingkaran, Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuannya. Di sini ada sudah memahami dan belum memahami. Maka siswa tinggal memilih saja dia sudah memahami atau belum memahami. Contohnya mendeskripsikan hubungan radian ke derajat. Jika sudah memahami, maka tinggal checklist di kolom sudah memahami. Selanjutnya yaitu rekapitulasi penilaian diri peserta didik. Nah, untuk skor di sini itu ada skor pernyataan penilaian diri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tinggal menuliskan saja, mengisi saja karena ini merupakan rekapitulasi. Lalu kita jumlahkan dengan rumus skor perolehan, yaitu jumlah skor dibagi 2 kali jumlah pertanyaan dikali dengan 100. Itu untuk skor perolehannya. Lalu ada penilaian sikap diri setelah melaksanakan suatu tugas. Di sini sama dengan topik lingkaran, dia tinggal menceklis saja sudah memahami atau belum memahami. Jika iya, maka mendapatkan skor 2. Jika tidak, itu mendapatkan skor 1. Contohnya ini, selama melakukan tugas kelompok saya bekerja sama dengan teman satu kelompok. Jika sudah memahami, maka checklist di sini dan dia mendapatkan skor 2 untuk nomor 1. Selanjutnya ada penilaian antar peserta didik dengan indikator. Di sini contohnya peserta didik menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, responsif, dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya ada penilaian antar peserta didik dengan topik lingkaran. Nah, untuk di sini itu siswa diminta untuk mengamati perilaku temannya dengan cermat selama mengikuti pembelajaran. Lalu diberikan tanda checklist pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannya. Lalu serahkan pengamatan tersebut kepada gurumu. Nah, untuk poin-poin yang diamatinya, contoh di sini dengan perilaku yang pertama yaitu menerima pendapat teman, bisa dilakukan atau tidak. Yang kedua yaitu memaksa teman untuk menerima pendapatnya, bisa dilakukan atau tidak. Dan selanjutnya, nah untuk memberi skor ini perilaku positif itu diberikan nilai 2. Jika tidak, itu mendapatkan 1. Nah, untuk negatif
untuk negatif ya itu sama dengan 1 dan tidak itu sama dengan 2. Selanjutnya ada rekapitulasi penilaian diri peserta didik dengan di sini ada skor pernyataan penilaian diri 1, 2, 3-nya. Selanjutnya untuk menghitung skor penilaiannya itu menggunakan rumus jumlah skor dibagi 2 kali jumlah pertanyaan dikali dengan 100. Ini untuk lampiran C yang pertama yaitu tes kemampuan pemecahan masalah. Contohnya di sini ada tes kemampuan pemecahan masalah matematik siswa untuk kelas 8 semester genap dengan kurikulum 2013 mata pelajaran matematika. Bentuk soalnya itu uraian 3, alokasi waktunya itu 2 kali 40 menit. Untuk petunjuk pekerjaannya yaitu sebelum menjawab soal, tuliskan terlebih dahulu keterangan atau data yang Anda peroleh dari setiap permasalahan. Yang kedua, yaitu tuliskan rencana penyelesaian masalah yang akan Anda lakukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, berikan penjelasan dengan kata-kata sendiri terhadap langkah penyelesaian masalah yang Anda lakukan. Yang keempat, setelah memperoleh jawaban akhir, periksa kembali setiap langkah yang Anda gunakan. Nah, untuk di sini untuk pertanyaan yang pertama yaitu untuk pertanyaan yang pertama, suatu jam analog membentuk sudut tertentu ketika menunjukkan suatu waktu. Jika panjang jam menit adalah 3 cm, tentukan panjang lintasan busur lingkaran antara jarum menit dan jarum jam ketika pukul 14.00. Untuk soal yang kedua, Rio memesan martabak manis ukuran besar dengan diameter 30 cm. Dia berpesan kepada si pembuat untuk membagi martabak manis tersebut menjadi 12 bagian sama besar. Berapakah ukuran sudut pusat dari masing-masing potongan martabak manis? Berapa luas masing-masing potongan martabak manis tersebut? Untuk soal yang ketiga, yaitu sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Di sekeliling tepi stadion akan dipasang lampu sorot dengan jarak antar tiap lampu sama panjang. Jika batas minimal dan batas maksimal jarak lampu di antara 5 meter sampai dengan 13 meter, berapa banyak lampu sorot yang diperlukan untuk dipasang di sekeliling stadion? Selanjutnya ada lampiran C yang kedua, yaitu kunci jawaban tes kemampuan pemecahan masalah. Untuk soal nomor yang pertama, tadi kan diketahui panjang jarum jamnya itu dalam menit itu sama dengan jari-jari, sama dengan 3 cm. Dengan skor itu 3 dan skor total itu 12 ya. Lalu panjang lintasan busur antara jarum jam dan menit saat pukul 14. Ini untuk diketahui dan ditanyakannya diberikan skor 3. Selanjutnya yaitu merencanakan penyelesaian masalahnya. Yang pertama, menyelidiki besar sudut saat jam menunjukkan pukul 14. Yang kedua, menyelidiki lintasan busur antara jarum jam dan jarum menit saat pukul 14.00. Ini diberi skor 3. Yang ketiga yaitu tahapan menyelesaikan masalahnya, diberikan skor 4. Yang keempat, memeriksa hasil yang diperoleh. Jika benar maka diberi skor 2. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua pun jumlah total skornya itu 12 dengan poin untuk mengidentifikasi dan memahami masalah itu mendapatkan skor 3. Untuk merencanakan penyelesaian masalah mendapatkan skor 3 juga. Untuk menyelesaikan masalah mendapatkan skor 4. Dan untuk memeriksa hasil yang diperoleh itu sama mendapatkan skor 2. Selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan atau analisis tes tertulis. Di sini ada esai, skor dan nilainya. Untuk hasil yang tadi tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan. Untuk lembar penilaian pengetahuan di sini ada pernyataan, ada 4 pernyataan. Yang pertama, pengungkapan gagasan yang orisinil, ya atau tidak. Yang kedua yaitu kebenaran konsep. Pernyataan yang ketiga, ketepatan penggunaan istilah. Dan pernyataan yang keempat itu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapannya.
Pernyataannya itu ada 3. Yang pertama, pengungkapan gagasan yang orisinil. Yang kedua, kebenaran konsep. Dan yang ketiga itu ketepatan penggunaan istilah. Ya atau tidak. Selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan atau penilaian penugasan. Nah, untuk penilaian pengetahuan penugasan ini mengidentifikasinya tentang apa? Tugasnya itu misalkan menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja apa secara tertulis dengan berbagai media. Indikatornya itu membuat laporan hasil percobaan cara kerja apa. Langkah tugasnya itu bisa dilihat di sini. Ini contoh saja lembar penilaian pengetahuan. Dengan rubrik penilaian kelompok 1 sampai dengan 9 dengan kriteria ada 5 kriteria, yaitu kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi. Nah, diberikan keterangannya itu untuk skor 4 sangat baik, skor 3 itu baik, skor 2 itu cukup baik, dan 1 kurang baik. Itu tinggal disesuaikan saja. Untuk kriteria yang kedua itu ketetapan memilih bahan mendapatkan skor berapa. Nah, untuk rumus nilai perolehannya itu jumlah skor dibagi dengan 20. Selanjutnya ada lembar penilaian keterampilan unjuk kerja. Nah, tabel atau rubrik penilaian unjuk kerjanya itu seperti ini. Ada tingkat dan kriteria. Untuk tingkat 4 dengan kriteria itu jawabannya itu menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas. Ciri-ciri semua jawaban itu benar sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang berhubungan dengan tugas ini. Nah, untuk tingkat 3 itu dengan kriteria, jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-cirinya semua jawaban benar, tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah, sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima. Selanjutnya ada tingkat 2 dengan kriteria. Dengan kriteria, jawaban itu menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-cirinya itu ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. Dan untuk tingkat 1, jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris yang berhubungan dengan masalah ini. Ciri-cirinya semua jawaban salah atau jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. Untuk skor yang 0 yaitu tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong. Selanjutnya itu ada lembar penilaian keterampilan unjuk kerja. Ada tingkat 1, 2, 3 nilai dan keterangan. Jangan lupa di sini ada dibubuhkan guru mata pelajaran dan kepala sekolah, lalu ada catatan kepala sekolah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.